Ada yang bertanya ya, apakah sinus itu bisa sembuh ya? Kalau menurut pengalaman saya pribadi itu sih kemungkinan ya bisa sembuh sih ya, karena sebenarnya harus dilihat gejalanya dulu. Penyebab sinus itu karena apa waktu itu. Nah, kalau saya pribadi itu eh, tiba-tiba saja. Jadi tiba-tiba saja waktu malam hari itu hidungku itu kok tiba-tiba meler. Saya kira itu eh, flu atau eh, pilek biasa gitu. Tapi ternyata itu berkelanjutan selama 1 bulan lebih ya, perkiraan itu ya. Ada sekitar 2 bulan lah ya, sekitar 2 bulan. Jadi eh, itu hidung itu meler di waktu malam, dan saya itu harus nyiapin tisu waktu tidur karena tiap 5 menit saya harus ngeluarin ingus. Nah, itu nggak nyaman sekali. Waktu kerja pun seperti itu, saya harus ngeluarin ingus. Nah, akhirnya saya cari tahu pengobatan tentang sinus. Itu ada yang akibat dari, ada yang harus dioperasi dan lain-lain. Aku kok ngeri banget gitu ya, kok harus sampai dioperasi ya. Jadi hidungnya itu harus dioperasi. Situ aku, wah, ini nggak bisa ini. Aku harus cari alternatif lain gitu. Akhirnya ketemu yang di Korea itu, di Seoul. Aku cari tahu, aku coba kontak kakaunya, ternyata oke, bisa. Lalu aku kunjungi. Ternyata ada hasil gitu. Itu metodenya di akupuntur sama dimasukin apa, cotton bud yang diolesin semacam balsem, lalu dimasukin ke hidung, didiamkan selama beberapa menit, kayaknya ada sekitar 5 menit ya gitu. Dan setelah berobat itu, waktu pulangnya kok hidung terasa agak plong gitu. Nah, di situ ternyata minggu kedua aku kesana lagi dan udah sembuh. Aku ngerasa sembuh. Itu kan ada sekitar ada tiga kali kunjungan. Sementara itu aku ngerasa 2 kunjungan udah cukup, udah mendingan. Akhirnya ya udah nggak aku lanjutin lagi. Lalu setelah ya pengobatan itu, tiba-tiba hidungku agak mampet lagi. Nah, saya kok aneh ya. Lalu aku kasih, karena masih ada sisa obat yang dari klinik itu kan. Jadi aku cotton bud diolesi semacam balsem, lalu aku masukin hidung, sembuh lagi. Ternyata eh, tak selidiki, ini kenapa ya. Oh, ternyata perdugaan saya itu ada di mesin 3D printer. Nah, waktu itu aku kan tidur di kasur dan sebelahnya itu mesin 3D printer yang sedang berjalan. Nah, saya kira itu masalahnya ya. Jadi asap waktu plastik dibakar itu kan dilelehkan, plastik itu waktu dilelehkan itu kan keluar bau. Nah, jadi saya kira itu penyebabnya. Lalu aku searching Google, oh ternyata iya memang asap 3D printer itu nggak boleh dekat-dekat, kita nggak boleh berdekatan karena mengandung toksik
akhirnya tak jauhin dikit dari kasur. Jadi waktu itu aku tidurnya ini kepala di sini, 3D printer di bawah ini kepalaku. Nah, ini kasur ya, ini 3D printer di bawah. Nah, semenjak itu aku curiga, akhirnya aku pindahkan kepalaku ini 3D printer, tapi agak ke sana, agak jauh. Nah, gini ya, agak jauh ya, nggak sejajar, jadi agak jauh. Yang waktunya segini ya, 3D printer di sini kepalaku, lalu aku ubah jauh. Setelah itu hidungku plong lagi. Jadi saya rasa penyebabnya ada di 3D printer itu deh, waktu pembakaran, karena itu kan jalan terus mesin itu kan. Waktu itu kan lagi buat proyek prototipe rumah Hanok. Nah, setelah itu ya udah nggak ada keluhan lagi, nggak ada keluhan sinusitis lagi. Nah, jadi kalau ada yang tanya sinusitis apakah bisa sembuh, bisa sih. Bisa. Jadi itu harus diselidiki dulu penyebab sinus itu apa. Apa mungkin tempat kerjanya itu seperti ada bau-bau, jadi hidung kita sensitif dengan itu. Kalau contoh saya itu ada pelelehan plastik itu, jadi di situ bisa buat hidung jadi meler. Jadi selidiki dulu penyebabnya sinus kalian itu apa, lalu baru diobati ya, atau bareng-barengan ya. Jadi penyebab sinus itu apa, ketemu dan sambil diobati gitu. Karena nggak nyaman banget ya kena sinus itu. Tidur itu kalau hidung satu mampet, satu bisa nafas, mending ya. Karena waktu itu aku sampai stres, pusing, nggak bisa tidur, bernafas hanya pakai mulut, karena hidung dua ini mampet, nggak bisa bernafas sama sekali. Jadi nafas pakai mulut gitu, jadinya nggak nyaman blas lah. Oke, sekian gitu saja sharingku, nggak panjang-panjang ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing-sharing ini.